Lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan oleh semua hadirin. Himne Gajah Mada dinyanyikan. Hadirin disilakan. Setelah saudara-saudara menyelesaikan pendidikan, Universitas Gajah Mada mengharapkan agar saudara tetap memiliki komitmen terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjunjung tinggi alma mater Universitas Gajah Mada. Dalam menjalankan tugas profesional saudara, hendaknya saudara mendahulukan kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia umumnya, sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pancasila. Rektor mewisuda lulusan baru dengan mengalunkan sambil dan pada kita semua, Tuhan semesta raya, karena berkat kehendaknya lah pada hari ini, Kamis 23 Januari 2025, wisuda periode 2 tahun 2004-2025, kita dengan rasa bangga, bahagia merayakan lulusan. Sebuah prosesi di mana sekarang Tuhan hadir dan memastikan telah memberikan yang terbaik, menaikkan derajat kita serta menyempurnakan keilmuan yang tidak pernah berkesudahan.
Hadirin yang saya hormati, hari ini adalah sebuah hari yang telah kita nantikan bersama, di mana pada hari ini kita telah menyelesaikan studi di Universitas Gadjah Mada. Dibutuhkan waktu yang tidak singkat dan perjuangan yang luar biasa untuk mengantarkan kita sampai pada hari ini. Kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih menjaga kita semua dengan segenap impian-impian besar kita tentang masa depan. Karena tanpa penjagaan Allah, niscaya kita akan mudah sirna, terombang-ambing oleh rintangan yang ada. Kita patut bersyukur atas ketegaran dan keteguhan yang Allah sematkan pada diri kita untuk bisa meraih suatu keinginan yang mulia, menjadi insan yang dapat mencerdaskan sekaligus bisa berkontribusi di segala lini kehidupan. Atas apa yang kita raih pada hari ini, kita patut berterima kasih kepada seluruh pihak di balik perayaan ini, yaitu keluarga kita, orang tua, adik atau kakak, suami atau istri, putra atau putri, yang selalu mendukung, mendengarkan masalah, keluh kesah mereka mau diabaikan sejenak kala sedang sibuk dengan setumpuk tugas yang harus dikerjakan. Saya percaya hari ini bukan hanya milik kita, tapi hari ini adalah hari mereka juga, milik keluarga kecil. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk keluarga kita. Selamat merayakan kemenangan hari ini bersama keluarga tercinta. Perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada para pembimbing yang dengan sabar dan ikhlas membimbing, memotivasi dan memberikan ilmu kepada kami, menjadi orang tua kami pada saat di perguruan tinggi. Tak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada rektor dan para wakil rektor, dekan dan para wakil dekan, ketua dan sekretaris jurusan, ketua dan sekretaris prodi, demikian para dosen dan karyawan yang telah memberikan layanan terbaiknya selama kami belajar di kampus ini dan telah menjadikan kami memiliki sebuah keluarga yang teramat kami cintai dan teramat kami banggakan. Hadirin yang saya banggakan, kelulusan kami Gadjah Mada dari Kawah Chandra dibuka hasil tempaan guru-guru nan bijak cendekia menyemai beragam makna. Satu keyakinan saya mengatakan bahwa kelulusan ini bukanlah dalam rangka menambah problematika sosial yang telah ada. Sebaliknya, kelulusan ini adalah kelulusan yang memberi tanda bahwa pundak kita telah tersemat tanggung jawab sosial akan kebermanfaatan bagi masyarakat. Sebab kemana lagi mesti kita kembali jika bukan kepada masyarakat tempat kebiasaan, kebudayaan dan kearifan itu berpusat. Kelulusan Gadjah Mada adalah suatu ikhtiar kita bersama-sama mempersiapkan ilmuwan profesional yang siap menjawab tantangan pada setiap disiplin ilmu. Kelulusan yang memberi secerca ruang harapan akan kemajuan peradaban negeri kita tercinta Indonesia, yang menjadi bagian dari insan-insan pembaru yang senantiasa mengasah intelektual, namun tidak abai pada aspek moral, emosional, dan spiritual. Sebagaimana wejangan guru-guru kita mengenai amal ma'ruf nahi mungkar dan memayu hayuning bawana 16 tahun angkara. Sungguh kami wisudawan dan wisudawati semua merasa bangga menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada. Universitas yang terus-menerus tak letih memahat prestasi dan mengukuhkan diri sebagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Dan sejalan itu pula lah ingatan memori kolektif kita tidak pernah lupa bahwa Universitas Gadjah Mada adalah pengemban saktinya Pancasila. Universitas yang didaulat sejarah turut andil dalam merawat simbol-simbol Bhinneka Tunggal Ika. Universitas yang bagi masyarakat sudah ditempatkan sebagai kampus perjuangan, kampus kerakyatan. Oleh karena itu, kami berharap Universitas Gadjah Mada tetap menjadi milik rakyat, bukan milik pejabat, kerabat, apalagi konglomerat. Kampus yang dijaga dengan penuh empati dan dedikasi. Saya mengajak rekan-rekan wisudawan wisudawati untuk selalu membawa nama baik Universitas Gadjah Mada dan fakultas tercinta.
serta menerapkan ilmu dan pengetahuan yang kita peroleh selama studi di Universitas Gadjah Mada untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih baik dan bermartabat di dunia internasional. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya menutup sambutan ini, mewakili rekan-rekan wisudawan wisudawati dari hati yang mendalam, kami mohon maaf apabila dalam kami berinteraksi dengan Bapak Ibu pengelola di Universitas Gadjah Mada maupun fakultas serta seluruh sivitas akademika Universitas Gadjah Mada terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Doakan kami semoga tetap melangkah dalam kebaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Ova Emilia PhD, para rekan dan seluruh keluarga besar Universitas Gadjah Mada, wisudawan, wisudawati, orang tua dan tamu undangan yang berbahagia. Izinkan saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati atas pencapaian luar biasa yang telah Anda raih hari ini. Hari ini bukan sekedar akhir perjalanan pendidikan Anda, akan tetapi juga awal dari perjalanan baru yang akan membawa Anda menjadi bagian dari perubahan besar bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana diungkapkan dalam laporan Future of Jobs Report 2025 dari World Economic Forum, saat ini kita sedang berada di tengah-tengah era transformasi besar. Terdapat 5 hal besar yang akan membentuk pasar kerja global hingga tahun 2030, yaitu perubahan teknologi, ketidakpastian ekonomi, fragmentasi geoekonomi, pergeseran demografi, dan terakhir transisi hijau. Kelima hal itu nantinya akan menciptakan tantangan sekaligus peluang yang luar biasa. Anda, para wisudawan dan wisudawati, adalah generasi yang akan berada di garis depan dalam menghadapi perubahan dan tantangan itu. Hadirin yang berbahagia, pada bagian lain laporan itu tercatat bahwa perubahan teknologi, khususnya keluasan akses digital, akan menjadi tren paling transformatif. Sekitar 60% perusahaan global memandang bahwa hal ini akan menjadi penggerak utama transformasi bisnis mereka pada tahun 2030. Pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada saat ini diperkirakan akan mengalami penurunan kebutuhan, bahkan lebih dari 39% keterampilan yang Anda miliki hari ini mungkin akan menjadi usang atau setidaknya akan perlu diperbarui dalam 5 tahun mendatang. Kemajuan kecerdasan artifisial dan robotika akan mengaruhi hampir setiap sektor, mulai dari pemerintahan, industri, hingga sektor akademik, seperti yang mulai kita alami dan rasakan pada saat ini. Profesi seperti AI Specialist, Big Data Analyst, dan AI Software Developer diprediksi menjadi pekerjaan dengan pertumbuhan tercepat dan paling banyak diminati. Akan tetapi, dunia kerja masa depan juga membutuhkan keterampilan yang lebih humanis, seperti kreativitas, leadership, serta fleksibilitas dan ketahanan. Hal ini sejalan dengan semangat UGM dalam menanamkan wawasan multidisiplin dan kepekaan sosial bagi setiap alumni. Hadirin yang berbahagia,
Selama periode 2025 hingga 2030 akan ada 92 juta pekerjaan yang digantikan oleh hadirnya teknologi baru. Meskipun begitu, akan ada 170 juta pekerjaan baru secara global yang tentu memerlukan adanya penyesuaian dan peningkatan kompetensi yang signifikan. Sebanyak 59% dari tenaga kerja global membutuhkan pelatihan ulang untuk tetap relevan dengan munculnya pekerjaan baru ini. Sebagai lulusan pasca sarjana, Anda berada di garis terdepan untuk memimpin inisiatif ini, baik dalam mendorong inovasi di tempat kerja, mendidik generasi berikutnya, atau menciptakan peluang baru melalui riset dan pengembangan. Perlu diingat bahwa tantangan di masa depan tidak hanya menuntut keahlian teknis, tetapi juga keberanian untuk menghadapi ketidakpastian, semangat untuk terus belajar, dan komitmen untuk melayani. Nilai-nilai ini adalah esensi dari semboyan UGM, mengakar kuat, menjulang tinggi. Anda adalah cerminan dari filosofi ini, berakar pada identitas nasional dan budaya lokal, namun memiliki visi dan dampak yang menjangkau dunia. Hadirin yang berbahagia, saya ingin menutup pidato ini dengan pesan bahwa setiap tantangan adalah peluang dan setiap peluang membutuhkan persiapan. Sebagai lulusan UGM, Anda memiliki kekuatan untuk menjembatani nilai-nilai tradisional dan teknologi modern untuk memimpin inovasi, sekaligus menjaga harmoni dengan alam dan masyarakat. Mari kita bersama-sama membangun bangsa dan bahkan berkontribusi untuk kemajuan Indonesia. Sekali lagi, saya ucapkan selamat atas pencapaian Anda semua dan selamat bergabung di keluarga alumni Universitas Gadjah Mada, Kagam. Semoga langkah Anda ke depan selalu membawa kebermanfaatan, inspirasi, dan kebanggaan bagi Universitas Gadjah Mada tercinta dan bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Alumni Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Yang saya hormati para wakil rektor, para dekan, juga wakil dekan di lingkungan Universitas Gadjah Mada, para kapolri, baik S2, spesialis ataupun S3, orang tua dan wali wisudawan-wisudawati, dan teristimewa para wisudawati yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan. Pagi hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti wisuda program pasca sarjana di awal penghujung tahun 2025. Saya mengucapkan selamat kepada wisudawan dan wisudawati yang telah berhasil meraih gelar akademis di jenjang S2, spesialis, subspesialis maupun doktor di Universitas Gadjah Mada. Saya yakin perjuangannya luar biasa, berdarah-darah, ya, dan selamat Anda sekarang sudah menyelesaikan tugas yang tidak ringan ini, dan tentunya di tahun 2025 ini merupakan satu penanda yang sangat membahagiakan, yang tentunya akan memberikan semangat perubahan untuk
kita semuanya menuju arah yang lebih baik. Dan saya meyakini bahwa momen wisuda di awal tahun ini akan menjadi doa baik bagi semua lulusan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wisudawan-wisudawati yang saya banggakan, tahun 2025 ditandai dengan berbagai tantangan. Tadi Pak Wamen sudah menyampaikan beberapa tantangan yang kita hadapi bersama. Seperti yang disebutkan oleh Forum Ekonomi Dunia, ada 3 tantangan dunia di tahun 2025. Dari peningkatan ketegangan dan perpecahan geopolitik global, misinformasi dan disinformasi yang mengancam stabilitas dan kemajuan, dan juga krisis lingkungan karena cuaca yang ekstrim. Kita juga menyaksikan bersama, misalnya adanya badai Santa yang memicu kebakaran hebat di Los Angeles, California, adanya merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku di Indonesia yang kembali muncul. Bahkan awal pekan ini daerah Pekalongan, Jawa Tengah juga mengalami musibah tanah longsor. Tantangan yang lain ternyata juga kita hadapi berkaitan dengan teknologi yang pada era kecerdasan ini muncul inovasi kecerdasan buatan komputasi kuantum dan blockchain, yang kemajuan tersebut tentunya membawa perubahan tetapi sekaligus tantangan. Semoga kalian semua yang di wisuda hari ini tetap dapat mengikuti perubahan-perubahan dan kemajuan-kemajuan tersebut. Hadirin yang berbahagia, UGM memiliki mandat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berdampak bagi masyarakat, termasuk menyiapkan talenta unggul masa depan. Tugas mendidik bukan sekedar mencetak lulusan dengan pendalaman bekal keterampilan dan pengetahuan, namun juga berkarakter, adaptif dan berdaya saing agar mampu menjadi subjek perubahan yang terlibat dalam pemecahan masalah transnasional dan global. Belum lama ini, salah satu alumni Fakultas Geografi, Jerry Tam, yang juga menjadi ilmuwan muda Indonesia, berhasil menyelesaikan ekspedisi ke Antartika selama 6 bulan sebagai bagian dari misi Russian Antarctica Expedition, yang tujuannya adalah mengembangkan riset atlas baru. Dan sebelumnya alumni teknik geologi Bromo Imam Setiawan juga telah melakukan ekspedisi Antartika. Sampai saat ini tercatat ada 7 orang Indonesia yang telah sampai ke Antartika, dan 2 di antaranya adalah alumni UGM. Luar biasa, alumni UGM dikenal sebagai alumni yang tangguh. Karena saya mendengar sendiri dari teman yang bekerja dalam proyek ini bahwa ini bukan proyek yang mudah, karena dalam 6 bulan para ilmuwan ini tidak bertemu dengan matahari dan selalu gelap, dan tentunya 6 bulan bukan masa yang mudah. Banyak yang drop out sebelum ekspedisi tersebut berakhir. Tercepat diraih oleh saudara Joko Susilo dari program studi doktor sains veteriner Fakultas Kedokteran Hewan, selesai dalam waktu 2 tahun 10 bulan. Termuda adalah Muhammad Sofiul Anam dari Dokter Ilmu Peternakan Fakultas Peternakan, yang menyelesaikan studinya pada usia 30 tahun 8 bulan. IPK rata-rata program doktor adalah 3,9. IPK-nya sangat tinggi ya. Dan yang berpredikat ujian adalah 22%. Pada lulusan program doktor kali ini terdapat 6 wisudawan yang memiliki IPK sempurna 4,0. Selamat.
Ibu dan Bapak yang saya hormati, kami sekali lagi mengucapkan selamat kepada Pertama dipanggil Siti Muhlisah Setiawati, Prodi Biologi. Novia Sandra Dewi, Prodi Manajemen. Mana? Munadi Lambang, Sing di pane Prodi abu-abu. Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan. Risa Farid Kristianti, Prodi Ilmu Komputer. Awang Darulurti, Prodi Ilmu Administrasi Publik. M. Haris Miftahul Fajar, Prodi Teknik Geologi. Robi Cahyawan, Prodi Kepemimpinan dan Sampurna Dadi Rizkyono, Prodi Teknik Elektro. Andriani Novitasari, Prodi Akuntansi. Titi Setianingsih, Prodi Akuntansi. Leni Rumianti, Prodi Fisika. Isa Ansari, Prodi Humaniora. Flora Ekasari, Prodi Ilmu Kedokteran dan Kesehatan. Priska Kiki Wulandari, Prodi Ilmu Ketahanan dan Seni Rupa. Heru Sudarminto,